Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami presentasikan hasil pengerjaan kami dari praktikum algoritma dan pemrograman 2, proyek pencari jalur terdekat. Sebelum itu, perkenalkan nama dari anggota kami. Perkenalkan, nama saya Feni Herawati dengan NIM 212410101042. Lalu dua anggota lainnya, yang pertama Isnaini dengan NIM 212410101008 dan Nerita Triwarsakta Pratiwi dengan 12410101023. Kami dari program studi Sistem Informasi dari kelas Algoritma dan Pemrograman A. Untuk hal yang pertama yaitu test case. Di sini terdapat dua macam test case, yaitu test case yang pertama dan juga test case yang kedua sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menjelaskan kode program yang akan dijelaskan oleh Ismail. Program yang pertama yaitu mengimport library dengan menggunakan Tkinter yang beri nama TK. Import Tkinter as TK merupakan fungsi yang digunakan untuk memanggil Tkinter. Yang kedua yaitu Windows sama dengan TK Capital merupakan function yang berfungsi untuk memanggil jendela kanvas Tkinter. Dan di sini juga menggunakan GNV yang digunakan untuk membuat komponen kanvas yang terdiri dari lebar kanvas dan tinggi dari kanvas. Dan di sini lebarnya yaitu menggunakan 500 dan tinggi lebarnya menggunakan 5000 dan tingginya juga menggunakan 5000. GNV.pack digunakan untuk memulai pemrograman kanvas. Yang kedua yaitu mengelola input titik dengan menggunakan variabel jumlah titik dan menggunakan fungsi input dengan dimasukkan adalah berupa integer. Yang pertama itu membuat inputan berupa integer digunakan untuk memasukkan inputan. Seperti ini. Lanjut yang kedua yaitu membuat array list kosong yang digunakan untuk menyimpan titik. Di titik yang terdiri dari array list kosong. Yang ketiga yaitu membuat looping for in, kemudian memasukkan titik di mana X adalah angka pertama dan Y adalah angka kedua. X dan Y adalah bilangan integer. Titik yang diinputkan akan ditambahkan dalam array list sementara. Yang ketiga, GNV create oval digunakan untuk membuat lingkaran titik. Dan GNV create text digunakan untuk membuat teks dalam program. Teks ini nantinya akan diberi nomor yang ada di dalam lingkaran titik. Yang ketiga yaitu mengolah input garis. Membuat inputan jumlah garis digunakan untuk menginput jumlah garis yang akan dimasukkan. Seperti ini. Dan yang kedua yaitu membuat dictionary kosong yang digunakan untuk mengolah garis dengan nama list garis, dan membuat looping for in untuk menginputkan titik-titik yang akan menjadi garis. Kemudian titik 1 dan titik 2 disimpan ke dalam list garis dengan panjang berupa variabel biaya. Yang nomor 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat yaitu mengelola input awal titik dan titik akhir dengan pemrograman sebagai berikut. Yang pertama membuat inputan untuk memasukkan titik awal dan titik akhir. Selanjutnya, titik akhir berbentuk integer dari indeks ke 0 ditandai dengan kode pemrograman titik awal. Lalu selanjutnya yaitu membuat titik akhir berbentuk integer yang diambil dari indeks ke 1 dengan kode pemrograman yang ditandai dari titik akhir. Untuk selanjutnya yaitu di dalam kode pemrograman berikut terdapat function split. Split berfungsi untuk membagi string menjadi potongan-potongan tergantung pembatas. Selanjutnya nomor yang kelima yaitu membuat jalur dengan fungsi def dengan kode pemrograman sebagai berikut. Yang pertama, setelah menggaris yang nantinya akan menjadi jalur atau penghubung, maka selanjutnya mencari jalur menggunakan fungsi def dengan variabel graph awal, akhir, serta array kosong rute. Untuk selanjutnya, fungsi def ini digunakan untuk mencari semua kemungkinan rute. Yang ketiga, array list kosong dari rute akan diisi oleh rute ditambah variabel awal. Menggunakan percabangan if untuk menentukan rute awal hingga akhir. Menggunakan percabangan if jika rute awal tidak sesuai dengan graf, maka akan kembali dengan list kosong. Membuat array list kosong untuk menampung semua jalur. Selanjutnya, membuat perulangan atau looping dengan for in untuk titik-titik dalam graf.
Untuk selanjutnya yaitu membuat percabangan if jika node atau titik tidak sesuai dengan rute, dan akhir akan membuat jalur baru. Untuk selanjutnya, jalan baru yang ada akan ditambahkan dengan jalan baru sebelumnya dengan bantuan append. Yang keenam yaitu mencari jalur dan menghitung semua rute dengan kode pemrograman sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat variabel rute untuk menampung hasil dari jalur yang merupakan total bobot dari garis, titik awal dan titik akhir. Selanjutnya yaitu menghitung total bobot dari semua nilai pada array di rute tersebut dan nilai yang ditambahkan pada masing-masing array. Untuk selanjutnya yaitu menghitung total bobot list garis yang panjangnya dihitung dengan len yang kemudian ditambahkan dengan append. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Medita. Untuk yang ketujuh yaitu string rute dan hapus kos. Nah, di sini rute sama dengan subgraph itu list rute itu kemudian di subgraph untuk mencari jalur mana yang terpendek. Lalu in rute ini digunakan untuk menghapus kos. Lalu untuk yang ke-8 merubah indeks ke titik dan ruangan in range dan rute virtual in rute 1. Ini membuat looping in yang besarnya ditentukan dari len rute. Kemudian membuat looping in yang kecil ini untuk rute yang titiknya digunakan pada list titik. Dan yang kesembilan yaitu menambah semua rute dengan hasil sama dengan rute indeks 0. Ini membuat variabel hasil untuk melampirkan rute, lalu membuat looping in untuk menggambar semua rute, dan deadline ini digunakan untuk membuat garis rute. Garis rute ini digambarkan menggunakan warna biru. Di yang ke-10 ini menggambar rute hasil dengan menggunakan looping in, lalu membuat deadline yang digunakan untuk membuat garis rute di mana garis rute ini diwarnai dengan merah. Dan yang ke-11 untuk membuat jendela baru menggunakan Windows Windows. Ini menggunakan Windows ini untuk digunakan untuk menampilkan hasil pemrograman dengan membuka jendela baru. Langsung saja pada poin ketiga yaitu hasil pemrograman dari kelompok kami. Yang pertama itu hasil dari tes pertama. Lalu untuk hasil tes kedua, untuk membuktikan program kita langsung saja demo programnya. Ketika kita enter, maka akan muncul hasilnya seperti yang akan dilakukan juga. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.